Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di ini mah UAS ya. Ya. Di sini sekarang kita sudah kedatangan tamu nih di sini seorang mahasiswa juga. Nah, kita akan berbicara tentang suatu hal mengenai suatu perkuliahan. Boleh nggak tahu namanya siapa, terus kuliah di mana dan prodi apa gitu? Oke, saya Mas Asren Ria. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung di program studi Ilmu Komunikasi. Oke, ilmu komunikasi ya. Oh, Iya. berarti jago dong ngomongnya ya. Masih belajar kok. Ini Seni berbicara. kira-kira untuk ilmu komunikasinya general atau ada spesifikasi khusus atau misalkan kayak jurusan lagi gitu? Oke, untuk semester 1 sama 2 itu masih untuk umum, tapi untuk di semester 3 itu udah ada penjurusan atau peminatan. Ada jurnalistik dan juga humas. Dan kebetulan di sini saya mengambil peminatan humas. Oh, kenapa nih? Apa sih motivasinya gitu ngambil mata kuliah humas gitu? Oke. Oke. Kenapa sih gitu? Ada apa dengan humas dan apa sih penggerak dari diri pribadi yang gue jadi pengen ngambil humas aja deh gitu? Apa Oke, sih? mungkin yang pertama yang menjadi motivasi saya untuk masuk humas itu melihat orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Mereka gagah sekali memakai jas dan cara mereka berkomunikasi itu atau seni berbicara mereka itu sangat luar biasa ketika negosiasi dan lainnya. Oleh karena itu, saya termotivasi untuk itu. Kira-kira dari seluruh mata kuliah nih yang ada di humas gitu ya, mata kuliah apa sih yang paling berkesan atau yang paling disukai gitu di dalam perkuliahan di humas ini? Gitu? Ini ada satu mata kuliah dan itu saya sukai sekali itu mata kuliahnya, yaitu firewriting. Nah, di situ juga selain mata kuliah yang saya sukai juga, dosennya juga sangat menarik nih. Dia tuh komunikatif, dia tuh memberikan materi yang sangat jelas kepada mahasiswanya. Interaktif gitu ya? Betul sekali interaktif gitu. Oh, jadi ke kita juga nggak bosan gitu, nggak cuma kita ngedengerin materi, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk beropini, berargumentasi gitu. Gitu jadi. Nah, itu makanya kenapa saya suka mata kuliah ini, karena itu cara pembawaan dosen yang menarik dan juga mata kuliah ini memberikan edukasi yang sangat bermanfaat di dunia humas khususnya. Terus untuk mata kuliah ini sulit nggak sih atau kenapa sih? Menurut kamu gimana sih mata kuliah ini? Gitu? Kan kadang ada yang bilang walaupun saya suka sih meskipun sulit gitu. Ya. Sebenarnya mata kuliah ini susah-susah gampang sih gitu. Mata kuliah ini bisa dibilang sulit juga, tetapi karena dosen yang memberikan itu sangat komunikatif, interaktif, makanya di sini mata kuliah beserta dosen itu saling berkaitan, sehingga saya juga menyukainya mata kuliah ini. Jadi sebenarnya sulit enggaknya nggak jadi masalah ya. Tapi dengan siapa dan bagaimana cara tutornya atau dosennya itu menyampaikan kepada mahasiswanya ya. Betul sekali. Oke, Dan mantap. itu jadi saya tertarik nih, ini menarik gitu pengemasan dari dosen ini. Jadi saya tertarik dengan mata kuliah ini. Oke. Nah, kira-kira apa aja sih yang dipelajari di mata kuliah PR Writing ini? Oke, di mata kuliah PR Writing ini saya mempelajari yang pertama itu ada strategi menulis di media sosial, terus ada media kit, ada advertorial, ada annual report, dan juga yang terakhir itu press release. Untuk advertorial itu mirip-mirip dengan artikel gitu. Nah, di sini juga selain advertorial ada yang namanya advertising. Nah, untuk advertising ini itu lebih ke mainnya tuh infografis dan juga poster gitu. Sedangkan untuk advertorial itu mainnya seperti artikel gitu. Di situ kita bercerita gitu ya mengenai produk yang kita pasarkan ini. Nah, advertorial ini bisa disimpan di media massa seperti koran, majalah, dan lain-lain. Tutorial gitu. Oh iya. Nah, terus untuk itu selain itu maksud saya ada strategi menulis di media sosial. Jadi yang saya pelajari itu yang pertama tuh kita harus melihat apa nih yang kita sukai gitu. Yang kedua tuh apa nih yang audiens kita sukai. Yang ketiga tuh branding gitu. Nah, setelah itu semua terpenuhi, kita mulailah menulis gitu. Menulis ini sesuai apa yang 3 komponen tadi yang saya sebutkan itu gitu. Misalkan kita sukanya video editing, kita bikin konten video editing, dan audiens kita juga sukanya video editing. Nah, itu kan saling berkesinambungan nih gitu. Mau kita menulis caption apa, mau kita menulis tentang konten apa, itu saling berkesinambungan. Ada kolaborasi antara kita sebagai pembuat dan juga audiensnya gitu ya. Betul sekali. Nah, setelah itu juga kita mempelajari yang namanya annual report. Jadi setiap perusahaan tuh diharuskan untuk membuat laporan tahunan gitu, di akhir tahun. Nah, laporan tahunan ini berisi tentang salah satunya bisa RAB, salah satunya itu apa yang didapat perusahaan dalam setahun itu gitu. Apakah itu tentang bentuknya CSA, apakah itu bentuknya penghargaan gitu.
Nah, selain itu juga, di Annual Report ini terdapat kutipan-kutipan atau kata-kata dari CEO atau presidennya perusahaan itu sendiri. Nah, setelah itu ada press release. Mungkin press release kawan-kawan humas sudah tahu gitu. Ketika ada kegiatan di situ, si humas perusahaan harus membuat press release. Press release itu tentang isi kegiatan gitu yang disampaikan kepada halayak umum melalui jurnalis ataupun website pun sebagainya. Ada yang jawab nggak nih saya ini? Kayaknya udah cukup deh ya dari 5 gitu. 5 ya? Oh, oke. Gitu ya. Oh iya, media kit saya belum nih. Udah chat belum? Hmm. Baru annual report tadi tuh ya. Hmm. Terus ada kayak press release itu. Iya, strategi medsos. Iya. Annual report. Strategi nulis juga udah, tinggal yang terakhir tadi media kit belum ya? Iya, oke. Nah, media kit. Untuk media kit ini yaitu paket informasi yang disediakan oleh perusahaan kepada jurnalis ataupun halayak maksud saya. Nah, jadi di media kit ini di situ berisi tentang logo, terus company profile, terus berisi press release ataupun berisi yang berhubungan dengan perusahaan. Itu jadi kayak Rangkuman dari semua tadi ya, karena iya, bentuknya kit itu kayak udah paket gitu ya. Iya, betul sekali gitu. Nah, mungkin di sini ada nih contoh media kit yang sangat bagus gitu menurut saya, yaitu ada di Radisson Hotel Group gitu. Saya sempat mencari media kit gitu, dan yang menurut saya paling bagus itu kalian bisa cek di Radisson Hotel Group. Di sini saya bukan jadi endorse ya, endorse ya. Ini cuma berdasarkan pencarian kita aja. Oh, beda. Dan itu udah sangat profesional gitu. Oke. Jadi habis itu kan udah menjelaskan ya tentang materi-materi atau yang dipelajari di mata kuliah PR writing ini. Oke. Kira-kira ada nggak closing statement-nya? Oke, closing statement buat kawan-kawan gitu ya. Menulis, berkomunikasi itu sangat penting gitu di dunia humas atau di dunia ilmu komunikasi gitu. Jadi buat kawan-kawan jangan sampai membenci menulis dan juga berkomunikasi. Terus asah kemampuan menulis kalian, terus asah public speaking kalian. Gitu. Karena itu sangat berguna di suatu saat kita nanti bekerja. Oke, statement yang bagus ya. Oke, cukup sekian saja diskusi kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga sampai jumpa lagi di Ini Mah UAS. Terima kasih nih. Oke.